Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvaro Mafris akan memaparkan presentasi saya sendiri tentang lompat tinggi. Pengertian lompat tinggi. Lompat tinggi adalah suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan dan membawa titik berat badan setinggi mungkin agar dapat melewati mistar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian olahraga lompat tinggi adalah salah satu jenis aktivitas olahraga yang dilakukan melompat setinggi mungkin untuk menggapai ketinggian tertentu. Sejarah lompat tinggi dikutip dari buku Mengenal Atletik karya Octavia Rohimatul Rizky. Meskipun kompetisi lompat tinggi telah diikutsertakan pada Olimpiade awal Yunani kuno, sejarah awal lompat tinggi ternyata tercatat berlangsung pada awal abad ke-19, tepatnya pada kompetisi yang diadakan di Skotlandia. Dilansir situs World Athletics, kompetisi tersebut termasuk ke dalam pertandingan Olimpiade modern pertama pada tahun 1896 untuk pria. Wanita melakukan debut lompat tinggi Olimpiade untuk pertama kalinya pada tahun 1928. Teknik lompat tinggi. 1. Teknik awalan. Awalan dalam lompat tinggi berupa gerakan berlari. Umumnya awalan lompat tinggi menggunakan lari dengan angka ganjil yaitu 7, 9, dan 15. Tujuan awalan dalam olahraga lompat tinggi adalah untuk membentuk kecepatan maksimal dan menempatkan badan dalam posisi siap untuk menumpu atau menolak. 2. Teknik tolakan. Teknik tolakan adalah gerakan menolak dengan tumpuan kaki di lantai dasar untuk menaikkan badan atau melompati mistar. Pada umumnya kaki yang digunakan sebagai pijakan untuk melompat adalah kaki sebelah kiri. Ketika melakukan tolakan, usahakanlah untuk mendorong lutut agar posisi lompatan lebih tinggi. Kemudian, ayunkanlah tangan ke depan atas untuk memberi tenaga yang lebih besar. 3. Teknik melayang di udara. Teknik ini adalah gerakan melayang di udara ketika posisi badan berada di atas mistar. Pada saat berada di udara atau di atas mistar, kaki depan sedikit dibengkokkan. Kemudian mulailah gerak penutupan dengan lengan, bahu, dan kepala bersama-sama menukik saat memutar pinggang dan kaki penolak dibuka ke belakang dan ke atas. 4. Teknik mendarat. Teknik mendarat merupakan teknik terakhir dalam urutan gerak lompat tinggi. Teknik mendarat lompat tinggi dilakukan dengan cara menjatuhkan badan ke matras atau tempat mendarat ketika tubuh sudah melewati mistar. Pendaratan lompat tinggi dimulai pada sisi kanan tubuh mengguling dengan bahu. Tujuannya adalah untuk menghindari cedera. Pendaratan dilakukan pada sisi tubuh dan mengguling terhadap bahu. Gaya lompat tinggi. 1. Gaya gunting atau scissors. Gaya gunting diperkenalkan oleh Michael Sweeney pada 1896. Dia memodifikasi gaya jongkok menjadi gaya gunting yang dianggapnya lebih efektif untuk lompat tinggi. Teknik ini sangat mudah dipelajari karena untuk awalan, pelompat memposisikan badannya tegak lurus dengan sedikit miring ke arah tiang mistar. Dengan momentum yang pas, kaki yang menjadi tumpuan akan melakukan tolakan untuk melewati mistar. Kemudian diikuti kaki satunya saat mendarat. 2. Gaya guling atau Eastern Cut-Off. Eastern Cut-Off merupakan teknik yang menjadi evolusi dari gaya gunting. Gaya lompat tinggi ini mulai digunakan atlet profesional tahun 1940. Gerakan ancang-ancang dimulai dengan posisi tubuh mengarah ke samping, tergantung kaki mana yang dipakai sebagai tumpuan. Saat meloncat melewati mistar, kaki lainnya diayunkan lurus ke depan dan menyilang, lalu diikuti kaki tolakan, sehingga seolah-olah kedua kaki terlihat menggunting. Ketika mendarat, kaki tumpuan akan jatuh terlebih dahulu. 3. Gaya guling sisi atau Western Roll. Gaya guling sisi atau disebut juga side roll dipopulerkan pertama kali oleh G. Horin dari Amerika Serikat pada 1912. Biasanya atlet yang mengadopsi gaya lompat tinggi ini akan melakukan ancang-ancang dari samping antara 35-40 derajat dari tiang mistar. Saat mencapai kecepatan lari maksimum, si pelompat menggunakan kaki terdekatnya dengan mistar untuk melakukan lompatan sekuat-kuatnya. Kaki terdekat dengan mistar akan diangkat untuk melewatinya dari arah samping. Kemudian tubuhnya diposisikan sebaik mungkin ketika mendarat. 4. Gaya straddle. Gaya lompat tinggi ini diawali dari samping menuju tiang mistar. Gerakan selanjutnya yaitu melakukan langkah ganjil 3-9 langkah tergantung ketinggiannya. Saat melompat dan mengudara di atas
mistar, posisi badan telungkup atau mistar dekat perut. Lalu si pelompat akan mendarat dengan sikap tubuh sebaik mungkin. 5. Fosbury flop. Atlet yang memakai gaya lompat tinggi ini akan melengkungkan tubuhnya ketika berada di atas mistar. Saat mengudara, posisi badannya terlentang dengan kedua kaki dalam kondisi rileks. Saat mendarat, bagian punggung akan menyentuh matras terlebih dahulu, lalu diikuti kedua kaki. Seperti disebutkan sebelumnya, Fosbury flop merupakan teknik yang sangat populer di kalangan atlet lompat tinggi. Teknik ini dinilai sangat efektif untuk melakukan lompatan setinggi-tingginya. Peraturan lompat tinggi. Dalam cabang olahraga lompat tinggi, seorang atlet atau pelompat harus melewati palang atau mistar horizontal yang telah diatur ketinggiannya. Selain itu, jarak antar tiang juga memiliki aturan tersendiri. Adapun jarak kedua tiang lompat tinggi adalah 3,98 sampai 4,02 meter. Syarat bagi seorang atlet agar lompatannya tercatat adalah mampu melompat melampaui mistar yang sudah diatur ketinggiannya tanpa menjatuhkannya. Pada pertandingan lompat tinggi juga terdapat beberapa peraturan yang harus ditaati oleh atlet. Berikut adalah peraturan olahraga lompat tinggi seperti dikutip dari tutorial point. 1. Saat akan melompat atau melakukan take off hanya diperbolehkan menggunakan salah satu kaki. 2. Ketinggian lompatan ditentukan oleh ketua juri. Pelompat bisa menerima atau menolaknya. 3. Jika atlet gagal melompat sesuai ketinggian yang ditentukan selama 3 kali berturut-turut, maka dia akan didiskualifikasi. 4. Saat pertandingan final, pemenang akan ditentukan berdasarkan atlet yang berhasil melakukan lompatan paling tinggi. Manfaat lompat tinggi. 1. Lompat tinggi melibatkan banyak otot, terutama otot kaki dan inti, sehingga dapat membantu meningkatkan kekuatan otot. 2. Olahraga ini memerlukan tingkat kelenturan yang baik, yang dapat ditingkatkan melalui latihan rutin. 3. Lompat tinggi memerlukan koordinasi yang baik antara berlari, melompat, dan mengatasi mistar. Ini dapat membantu meningkatkan keterampilan koordinasi tubuh. 4. Atlet lompat tinggi harus menguasai teknik yang kompleks, yang memungkinkan mereka mengatasi mistar dengan efisien. 5. Persaingan dalam lompat tinggi dapat membantu mengembangkan ketekunan fokus dan keteguhan mental. 6. Latihan lompat tinggi yang intens dapat membantu meningkatkan kondisi kardiovaskular dan daya tahan fisik. 7. Mengatasi mistar dalam lompat tinggi memerlukan keseimbangan yang baik yang dapat ditingkatkan melalui latihan yang berulang. 8. Atlet lompat tinggi harus memiliki kontrol tubuh yang baik untuk menghindari cedera dan mencapai hasil terbaik. 9. Keterampilan yang diperoleh dalam lompat tinggi seperti kekuatan, kecepatan, dan keterampilan koordinasi dapat berguna dalam berbagai cabang olahraga lainnya. 10. Pencapaian pribadi. Melampaui batasan pribadi dalam lompat tinggi dan mencapai ketinggian yang lebih tinggi dapat memberikan rasa pencapaian dan kebanggaan pribadi. Tujuan lompat tinggi. Berdasarkan definisinya, tujuan lompat tinggi adalah bisa dibagi seperti ini: menghasilkan lompatan setinggi-tingginya, tidak mengenai mistar yang dipasang pada tiang, melatih kemampuan atlet secara berkala, meraih prestasi terbaik. Menurutnya, tinggi lompatan sangat bergantung pada 3 faktor. Adapun ketiga faktor yang mempengaruhi tujuan lompat tinggi adalah sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan daya angkat. 2. Sudut tolakan. 3. Titik gravitasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.